Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini mungkin kita akan melanjutkan video yang kemarin, dimana video yang kemarin kita anggaplah kayak semacam video part 1 ya, dimana part 1 itu membahas terkait bagaimana caranya install Python, kemudian VS Code atau Visual Studio Code. Karena kita bakalan ngoding Pythonnya menggunakan Visual Studio Code. Kenapa pakai VS Code, tidak pakai IDE lainnya? Jawabannya simpel, karena Visual Studio Code itu lebih ringan ketimbang contohnya kayak PyCharm seperti itu. Namun di video kali ini kita tidak akan membahas terkait instalasi Pythonnya lagi, melainkan kita akan belajar bagaimana kita membuat sistem atau aplikasi face recognition. Jadi di kesempatan kali ini itu kita bakalan belajar bersama langkah demi langkah dalam membuat sistem face recognition atau pengenalan wajah yang sederhana. Kenapa face recognition? Ini mungkin kata pengantar saja ya. Kenapa kok face recognition? Jadi face recognition sendiri atau yang lebih dikenal dengan pengenalan wajah itu merupakan teknologi AI di mana memiliki banyak kegunaan. Salah satunya kayak aplikasi keamanan, pengawasan, identifikasi dan verifikasi pengguna pada perangkat, hingga pengenalan emosi. Kurang lebihnya seperti itu. Sebelum kita ngoding, ada baiknya kita pahami dulu step by stepnya ya. Jadi yang pertama gitu kita bakalan buat create project, kemudian create environment atau env. Jadi env sendiri itu sama halnya sebagai wadah atau alat untuk menjaga ruang terpisah untuk sebuah proyek. Saya kasih gambaran seperti ini. Jadi env itu bahasa mudahnya sebagai tempat penyimpanan atau penginstalan library yang digunakan di suatu proyek. Kurang lebihnya seperti itu. Cuman saya coba kasih contohnya lah. Ini project A, kemudian ini project B. Kita bisa mengerjakan project A menggunakan contohlah library OpenCV versi 1. Kemudian di project B ini menggunakan OpenCV versi 2. Ini versi 1, ini versi 2. Bentar. Open contoh saja, anggaplah OpenCV versi 1. Kemudian untuk proyek B ini menggunakan library OpenCV versi 2. Sistem C. Kalau kita tidak menggunakan env, tidak membuat environment di project kita, maka ketika kita bikin project A, kemudian kita install OpenCV versi 1, maka OpenCV versi 1 itu bakalan terinstall di sistem C. Permasalahannya di mana? Ketika kita bikin project B, di mana project B ini menggunakan library OpenCV juga, cuma beda versi, ini versi 2. Ketika kita install OpenCV versi 2 ini bakalan bisa dikatakan bakalan ngetimpa sistem C-nya. Dalam artian yang OpenCV versi 1 ini bakalan ditimpa oleh OpenCV versi 2. Akibatnya, ketika kita coba menjalankan project A ini ada kemungkinan error dikarenakan versi dari library yang kita gunakan itu sudah berbeda. Lah, namun solusinya seperti apa? Maka kita perlu membuat file atau folder env environment gunanya agar sebagai wadah atau pemisah tempat library tersebut biar tidak campur dengan library project lain. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi
terlalu besar. Ini env dan kemudian ini env. Jadi library yang digunakan di project A itu tidak bakalan ngaruh ke project B gitu, karena sudah ada tempat atau wadahnya masing-masing. Jadi semacam pemisah gitu, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian requirement, kita bakalan bikin file requirement ini sebagai apa ya, instalasi otomatis. Instalasi otomatis itu dalam artian kita itu bakalan nginstal beberapa library, cuman kalau kita tidak membuat file requirement, maka library tersebut kita bakalan install secara manual. Contohlah pip install library A, pip install library B. Ini cukup memakan waktu yang cukup lama ya. Kadang kita bakalan merasa lupa gitu terhadap apa saja library yang kita install. Nah, permasalahannya seperti itu. Solusinya bagaimana? Maka kita perlu membuat satu file requirement di mana file tersebut sebagai wadah dari beberapa library yang mau kita gunakan. Seperti ini library OpenCV, ini library image, ini library face recognition. Ini bakalan ditempatkan pada satu file, nama file tersebut requirement, yang kemudian kita bakalan install file tersebut, maka otomatis library yang berada di dalam file tersebut bakalan otomatis terinstall. Kurang lebihnya seperti itu gambarannya. Oke, biar tidak terlalu lama memakan waktu, kita langsung create project. Oke, kita bikin folder. Pertama kita bikin folder atau bikin project lah. Namanya terserah. Di sini bukan terserah gitu ya. Maksudnya terserah itu terserah kalian mau dinamakan apa. Face recognition. Kalau saya seperti ini. Kemudian buka project kita ini, face recognition-nya di Visual Studio Code. Banyak cara, bisa langsung ketikkan Visual Studio Code, atau kalau saya tuh biasanya masuk ke CMD, kemudian ketikkan sintak code spasi titik spasi dot, maka dia bakalan otomatis membuka Visual Studio Code-nya. Oke, kalau sudah terbuka, maka tugas kita selanjutnya adalah bikin env atau environment-nya. Bagaimana caranya? Oke, ini sudah saya coba carikan agar mempermudah nantinya, mempermudah kalian dalam mengetikkan sintak-sintak yang kita gunakan. Jadi tinggal copy saja pip install virtualenv, tinggal copy. Nanti mungkin untuk sintaknya akan saya taruh di deskripsi atau langsung linknya, bebas sih. Setelah di copy tinggal masuk ke menu terminal, new terminal, pastekan di sini, enter. Dikarenakan saya sudah pernah menginstal env pertama kali, maka responnya seperti ini, requirement sudah ada. Oke, kemudian kalau sudah, tinggal kita bikin file env-nya atau folder env-nya, copy, kemudian paste, maka otomatis file tersebut akan bernama env. Untuk penamaan ini bebas ya, penamaan ini bebas, mau pakai env atau env face recognition terserah. Jika sudah, maka tugas selanjutnya kita akan mengaktifkan env tersebut. Untuk sintaknya seperti ini.
copy, kalian bisa copy script barusan karena saya coba copy namun gagal, jadi saya perlu ketik ulang. Oke, kalau sudah aktif maka seperti ini tampilannya, ada embel-embel env-nya di depan, maka ini bisa dikatakan sudah aktif. Kalau sudah selesai, kita bikin file baru, file Python-nya. Di sini tempat kita ngodingnya, kita namakan rekam wajah. Kita rekam wajah. Jangan lupa untuk ekstensinya .py karena kita menggunakan bahasa Python. Oke, kalau sudah tinggal kita import library yang kita gunakan. Untuk library yang kita gunakan itu mungkin cukup OpenCV saja. Bentar, jadi tinggal kita import, ketikkan OpenCV, bukan OpenCV, CV2. Kenapa kok error? Karena OpenCV masih belum terinstall di env-nya. Tugas selanjutnya adalah kita bikin file requirement. Untuk sintaknya sudah ada ya, nanti saya kumpulkan kemudian saya taruh di deskripsi. Masuk lagi ke terminalnya, kemudian pastekan. Maka bakalan otomatis nge-create satu file dengan nama requirement. Jadi library yang kita import ini kayak OpenCV perlu kita cantumkan di sini biar bisa kita install OpenCV. Jadi kita cari dulu library OpenCV sekarang versi berapa. Buka Google, ketikkan OpenCV Python, maka otomatis bakalan ngedirect ke halaman sini. Kita copy. Kalau yang di bawah ini pip install OpenCV, ini install OpenCV manual. Kalau yang ini bakalan kita coba install OpenCV library yang kita gunakan secara bersamaan. OpenCV contrib, kita kayaknya perlu file ini. Copy, paste. Kemudian kalau sudah kita cantumkan library yang kita gunakan, tugas selanjutnya adalah menginstal requirement-nya. Kalian tinggal copy ini saja, sintak ini boleh. Kalau semisal kalian tidak ingin copy tersebut, tinggal kita ketikkan pip install file requirement.txt, maka bakalan otomatis bikin maksudnya bakalan otomatis menginstal library yang kita gunakan. Oke, menunggu penginstalannya selesai, kita lanjut ngoding ya. Setelah kita berhasil install library-nya, bentar, ini seharusnya bakalan, nah oke, udah tidak error lagi. Kemudian kita bikin satu folder. Saya namakan data wajah, di mana data wajah ini nantinya sebagai tempat ya, tempat penyimpanan dari foto yang diambil dari webcam kita.
Jadi kita ketikkan wajah direct story, data wajah. Kemudian kita menginisialisasi webcam dengan cara video indeks 0 itu adalah kamera bawaannya. Mungkin alangkah baiknya kalau semisal saya coding terlebih dahulu sampai selesai, kemudian saya coba jelaskan menurut versi saya. Kurang lebihnya seperti itu, biar tidak terlalu memakan durasi. Membuat klasifikasi face. Classifier. Ini memerlukan file model ya dari Harkiscape-nya, karena kita bakalan pakai metode Harkiscape. Jadi kita ambil dulu filenya, itu ada di sini kalau nggak salah. Oke, Harkiscape. Nanti saya taruh di link deskripsi. Bisa dipastikan di sini atau bikin folder untuk penyimpanan model ini, terserah ya, asalkan copy relative page. Ini untuk mendeteksi mata. Frame-nya, kemudian bikin validasi.
0255255 ini color ya, kayaknya warna hijau kalau nggak salah. Oke, kemudian kita bikin nama filenya ya. Nama file ini tugasnya, bentar, oke lah, nama file gitu. Ketika si webcam sudah mulai merekam wajah, maka wajah tersebut atau hasil dari rekaman tersebut akan disimpan di sini dengan nama wajah. Apa tadi, Face ID ya? JPEG. Wajah directory, kemudian nama filenya. Untuk warna jika sudah, ini untuk mendeteksi mata. Detect, kok gak ada multi scale. Oh, salah. Seharusnya pakai koma sih. 255 ini warna merah kayaknya. Kalau 00255. Hati-hati kalau semisal kita ngoding Python, yang harus diperhatikan adalah indentasi. Kalau semisal codingan, saya kasih contoh CV2 IMSO ini berada di sini, berarti CV2 IMSO ini masih miliknya validasi ini for, karena berada di dalamnya for. Imbasnya apa? Jadi kadang terjadi error. Errornya apa? Karena
CV2 ini kebacanya miliknya si validasi yang ini, bukan yang ini. Kurang lebihnya seperti itu. Nantilah saya coba jelaskan. Hmm. Oke. Ambil data sebanyak kurang lebih 30, maka kameranya akan tertutup. Rekam selesai. Candot release. Kok gak ada? Destroy files. Oke, kita coba jalankan. Semoga saja tidak terjadi error. Untuk menjalankannya tinggal klik saja tombol run ini. Wow, setengah jam. Biasanya kalau sukses nanti kamera webcam pada laptop kita itu bakalan menyala. Bentar, masukkan ID-nya dulu. Oke. Detect multi-scale. Oke, error. Ini typo kayaknya. Frame CV2. Kita cek dulu. CV2, CV3 color. Bentar, saya coba mengaktifkan. Ini yang keliru. Koordinatnya mana? Open CV. Safety color. Dan 19. Sini. Apa masalah indentasi? Kayaknya enggak ngaruh. Biasanya error ini terjadi karena model yang kita gunakan ini gagal diambil, gagal dipanggil. Udah bisa.
Oke, kurang lebihnya seperti itu. Errornya ternyata karena indentasi. Seperti yang saya jelaskan tadi, indentasi itu sangat berpengaruh. Jadi awalnya kan seperti ini. Saya bikin eh, print, codingan print, kemudian untuk kamera webcam itu sebaris dengan validasi ini. Maka ini bakalan otomatis tertutup. Jadi untuk indentasi ini seharusnya seperti ini. Kita coba lagi. Jadi perlu diperhatikan terkait indentasi. Ya, indentasi itu kayak eh, jarak codingan kita ini. Formatnya kalau semisal codingan tersebut ada di dalamnya validasi ini pertama, maka ya perlu ya sebaris seperti ini. Gimana sih penjelasannya? Oke lah, masukkan Face ID 9. Dia akan mengambil gambar kurang lebih sampai 30 gambar. Jadi kayak gini. Nanti gambar ini yang sebagai data training yang akan dilatih oleh si Python atau si face recognition. Mungkin cuman itu yang bisa saya jelaskan. Nanti dilanjut part 3 itu terkait pelatihan data training, pelatihan kita akan eksekusi data training, bikin codingannya, dan terakhir pengenalan wajah. Baru kita coba sistem yang sudah kita buat apakah berhasil atau tidak. Mohon maaf terkait penjelasan yang kurang dimengerti, karena ini merupakan pertama kalinya saya bikin video tutorial beginian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.